Oke, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Merdeka, merdeka, merdeka. Hari ini hari kemerdekaan kita ke-81. Kita berdoa, bersyukur, doakan para pahlawan yang telah mendahului kita demi nusa dan bangsa. Kita juga sebagai warga bangsa yang baik, tentunya juga berperilaku yang baik seperti Mir Indonesia, merah darahku, putih tulangku, bersatu dalam angan-anganmu. Semangat kawan ya, jangan bahas PP. Naik dan turun itu sudah hal yang biasa, tidak perlu dikhawatirkan. Dari dulu begitu, kita takut, kita CL, tahu-tahu PAM merdeka besar-besaran. Itu harus menjadi pelajaran dan dimasukkan ke pikiran kita. Oh iya ya, kita turun tuh udah basicnya begitu ya, biasa ya. Nanti waktu terbang naik juga nggak ngotak ya. Itulah kripto. Nggak usah mikirin naik turun, holding saja koin yang bagus-bagus. Tinggal tidur, tinggal ngarik, tinggal ngawan bebek. Waktunya pam-pam ya. Mas Bro sebetulnya di sini agak risih, sudah nggak begitu bebas berbicara. Ada yang memata-matai, ada yang mengintip. Sebetulnya maaf ya, jangan lihat story saya lagi, nanti psikisnya kena, terutama mantan saya itu. Karena kalau saya ngomong apa di sini pun dia katanya tahu semua gitu loh. Sedangkan saya di sini itu bukan menjelek-jelekkan atau bukan apa-apa. Di sini adalah untuk inspirasi, sejarah untuk teman-teman, kehidupan saya apa yang terjadi. Diambil pelajarannya, bukan untuk menjelekkan mantan, bukan. Jangan GR ataupun salah paham. Di sini untuk curhat saya, karena saya sebatang kara, wajar dong. Kalau mantan kan bisa curhat sama suaminya, bisa curhat sama teman-temannya, keluarganya. Kalau saya kan keluarga saya nggak ada di sini di Pekalongan. Pernah bikin video ada anak saya jalan di sini, nggak ada. Paling lebaran doang. Ini aja udah 2 bulan yang di pondok nggak pulang. Jadi wajar lah kalau saya cerita-cerita, itu hal yang normal-normal saja saya rasa gitu. Dan inilah bentuk seorang ayah setianya kayak apa terhadap anaknya. Kalau istri itu meninggalkan anaknya yang masih kecil itu tega, rela. Saya pun baru mengalami hal yang semacam ini, padahal ibu kandungnya itu anak saya ditinggal dari SD. Tapi saya mau meninggalkan anak itu nggak tega. Kalau saya tinggalkan, kalau saya mau, di sini ada mertua saya, ada ibunya. Tapi ibunya kan di Jakarta. Tapi saya nggak tega. Nanti kalau pas pulang ke sini, ayah sudah nggak ada. Aduh gimana? Padahal saya di sini tuh ya sakit hati banget. Saya jauh-jauh dari Pekalongan ke sini, istri orang sini, sedangkan yang di sini ninggalin saya. Semua keluarga saya nggak terima, saya harus pulang ke Pekalongan, harusnya ke sana. Tapi ada anak yang harus pertahankan di sini, jangan sampai terganggu psikisnya. Dan tidak semudah untuk menggeser anak pindah ke sana. Teman-temannya sudah di sini semua, kita yang mengalah. Salah satu contoh, terima kasih sekali, maaf ya, ada member saya yang di Signal ya masih perawan sebetulnya, itu dari Jawa Timur. Terima kasih, sekarang masih di saya nggak sebutkan namanya ya Bu ya, terima kasih sekali. Itu saya kalau mau sama dia, sekarang udah nikah sih alhamdulillah, acungan jempol udah nikah. Itu anak saya itu saya suruh bawa ke sana, udah anak Mas Bro bawa ke sini aja. Baik sekali tuh orang. Saya ke sana, cuma jauh Jawa Timur, udah punya usaha sendiri, orang berada, usahanya bukan main-main, di kota di sana, di Kediri di sana.
itu pernah ngobrol sama saya, video call, Mas Bro ajak ke sini anaknya di sekolah di sini. Mantap. Cuma saya memang inilah nungguin anak di sini. Apalagi kok dibawa ke Jawa Timur, saya bawa ke orang tuanya saya aja yang Pekalongan deket aja saya nggak mau. Itulah kehebatan seorang ayah untuk anaknya. Banyak sekali bapak-bapak yang tidak menikah lagi karena anak. Tapi kalau perempuan, masa idah belum selesai saja sudah terima laki-laki. Itu faktanya kok. Ini fakta. Nanti dibilang pembohong. Ya piye? Pembohong mulu gimana? Mana saya tahu kalau masa idah belum selesai umpamanya. Oke, kita lanjut mengenai PP. PP kalian tetap Dior. Prediksi saya 1 sampai 2 rupiah. Asal kalian sabar. Ini koin sudah terseleksi alam. Dapat ridho alam, dapat restu alam. Kenapa belum naik semua juga belum terbang? Tahun 2024 sudah terbang 45 kali lipat. BTC tahun 2025 sudah terbang 2,1 miliar. BNB sudah 22 juta. Ini saat ngeber. Tahun 2020 halving BTC, tahun 2021 PAM gila-gilaan, tahun 2023 BER, tahun 2024 mulai terbang lagi sampai PP terbang toh. Dan 1 tahun setelah halving BTC itu biasanya BTC yang terbang tahun 2025 tepat BTC terbang. Cuma altcoin season nggak ngikut, pakemnya masih berjalan, siklusnya masih berjalan, merubah adat, merubah siklus, merubah pakem nggak semudah itu gitu loh. Nah, tahun 2024 halving, tahun 2025 bull, altcoin nggak ikut bull. Yang bull hanya ya altcoin ikut hanya koin tertentu saja. Solana 4 juta lebih, BNB 22 juta, XRP 10 kali lipat 50.000 ya. Nah, ini untuk pembelajaran kita yang akan datang. Sudah ada informasi tidak semua koin akan banyak merugikan. Yang tukang ngepam itu sudah tobat, terutama uang besar institusi masuk ke altcoin itu mereka nggak mau spekulasi konyol, nanti masuk uangnya hilang. Biasanya yang ngepam seluruh altcoin di saat tahun 2021 bull market itu yang ngebull itu adalah investor abal-abal, bukan investasi yang pam-paman saja bermain di situ. Tapi setelah nanti cuan besar disikat habis, koin itu mati, nggak pernah bangkit lagi. Masih ada kemarin bermain di Beat, bermain di Repdo gitu loh ya. Itu yang terjadi. Nah, nanti ke depan karena institusi itu sudah cerdas, dulu kan masih ngikut-ngikut. Wah, koin ini pam, koin ini pam, koin ini pam, koin ini pam, ngikut, nggak usah pikir panjang, ngikut saja. Yang penting lagi pam, ikut-ikutan karena belum tahu benar. Tahu-tahu investasi masuk di harga tinggi, turun ke bawah, nggak pernah bangkit lagi karena koin nggak punya fundamental. Nah, jebakan kayak gitu nggak akan terjadi lagi, institusi nggak mau. Makanya kemarin waktu halving BTC kemudian ETF yang terbang hanya BTC karena uang masuk ke situ semua. Nah, ini ada informasi nanti institusi akan masuk altcoin, tapi altcoin tertentu yang punya utilitas di dunia nyata, seperti sama yang namanya RWA itu kan, itu adalah yang ada utilitasnya di dunia nyata. Apakah PP masuk? Kalau meme coin yang papan atas, walaupun nggak ada utilitas di dunia nyata, nggak apa-apa. Yang penting investornya banyak. Yang penting holdernya meningkat terus. Prospek ke depan itu menjanjikan. Contohnya, utilitasnya Doge apa? Utilitas Shiba apa? Berbicara dulu meme coin doang dulu kan. Tapi kenapa Doge top CMC papan atas sampai 10 besar dan market capnya menggila gitu? Karena komunitas, karena ada backingan orang kuat. Ya sekarang koin pendatang baru yang komunitas kuat siapa? PP.
Ya kan? Kok belum terbang? Sabar. Ada siklusnya. Kemarin terbang tahun 2024, Halping PTC tahun 2024, terbang duluan, FOMO euforia, tahun 2025 hanya PTC, tahun 2026 BER, tahun 2027 mulai sudah akumulasi lagi setahun menjelang Halping PTC, sudah mulai masuk, udah angkat-angkat bull, tahun 2028 meledak sampai tahun 2029. Itu nanti. Kemarin yang digaungkan untuk 2,1 miliar cuan besar BlackRock, apa pancingannya? Itu kan hanya olahan saja. Gembar-gembor bla 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 bla, ETF. Emang ETF bisa narik uang? Emang ETF bisa PTC terbang? Itu kan bumbu-bumbu. Oh, ETF ini masuk pam 2,1 miliar BlackRock, JP Morgan, TP. Untuk menarik investor masuk, caranya apa? Promo, diskon kalau di mall 20% nggak mempan, 50% nggak mempan, sell 90% nggak mempan, beli satu dapat satu, pertamanya 2, beli 2 dapat 1 nggak mempan, beli 1 dapat 1 baru mempan. Itu untuk menarik investor. Dan apa yang menjadikan roadmap sampai nanti tahun 2028 4,3 miliar, apa yang dijadikan promo? Clarity Aset. Itu sama, jurus maboknya kayak gitu sama. PP apa bumbunya? ETF. Kan ETF banyak Mas Bro, ada Doge, ada yang lain-lain, berbeda. Ada BNB, berbeda. Ini meme. Jutaan koin hanya tersisa 1 PP. Di ETF kan. Ini beda. Desentral. PP Nyeprok lahir 2005. Sebagai meme coin pecah 2029 menjadi PTC yang untuk mata uang. PTC juga meme coin, harganya masih mahal PP saat ini dulu. Kemudian si PP menjadi simbol internet, nyeprok untuk budaya internet. Itu yang terjadi. Filmnya kalian bisa tonton. Ya, jadi sabar. Turun, Mas Bro, turun. Biasa. Memang basic, biasa basicnya turun, naik turun. Asal yang dipegang koin yang punya prospek ke depan, sabar, akan cuan gede. Contoh, BTC 900 juta di tahun 2021, 950. Biar berapa? 16.000 cut. 250 juta. 2,1 miliar. Kok bisa? Koin yang punya mental, yang bermasa panjang. Akan terjadi apa lagi nanti di PP? Akan sama. Asal koinnya yang benar. Turun sekian persen, 0,4. Nggak soal. 0,2 silahkan. Tungguin saja. Karena penerawangan saya ini akan bermasa panjang, akan permanen, akan jadi panjang, akan jadi lama. Nggak hilang, datang dan pergi. Ini yang terjadi. Makanya kalau kita pikir turun-turun, makanya long invest holder jangka panjang itu pemenangnya. Kalau lagi rame scalping, sebagian naik turun lagi rame, saya aktif. Jual 50%, kantongin. Kemudian turun lagi, masuk lagi, naik lagi jual. Sekarang yang mau buat begitu apa? Kondisi lagi datar-datar saja. Nanti kalau kondisi bull naik turun, sebagian mainin begitu, ataupun pakai stop loss. Stop loss itu kan bisa naik tapi nggak ikut turun. 0,1 stop loss, turun nggak kena. 0,2 stop loss, turun nggak kena, udah di stop loss 0,2 PP kan. 0,3 stop loss, turun tetap kejual di 0,3. 0,4 stop loss, turun dijual 0, tapi ada risiko. 0,4 terjual, stop lossnya disangka turun malah terbang. Itu bisa. Semua penuh dengan perhitungan. Makanya saya biasanya menggunakan TP bertahap
juga masuk bertahap di CA. Ya. Kita lihat sekarang mengenai BTC DOM. BTC DOM 58,88 per video ini dibuat 0,01 sampai minus 0,02. Ini juga menjadi panduan yang akurat. Tunggu sampai di bawah 50%. Sabar, akankah sampai? Cuma kapan nggak ngerti. Ini game murni. Adu strategi, adu kesabaran, adu dompet, adu finansial, adu ketahanan ekonomi. Yang tidak kuat, yang CL menjadi tumbal. Ya. Kemudian indeks altcoin season tunggu 70 sampai 75 sampai 80%. Ya. Tuh, sekarang lihat untuk indeks altcoin season masih di 4950. Belum. Tenang saja. Apakah kehidupan akan begini terus? Enggak, berputar. Ada masanya kawin lagi. Ya, harus semangat ya. Enggak terasa ini. Tahu-tahu merdeka. 17 Agustus. Nanti malam di sini meriah saya. Telinga budek ya. Dangdutan, lomba-lomba, motong kambing, tumpeng. Ibu-ibu tuh repot kalau bapak-bapak tinggal badok doang. Tumpeng datang makan. Ya, kambingnya untuk disate kelihatannya. Gitu ya. Agak sembuh ini matanya lumayan, bisa ngintip randa lagi. Mas sudah mempelajari banyak hal di kripto. Kita nggak bisa semaunya kita sendiri, kita ikuti saja permainannya. Makanya sekarang kan banyak perdagangan future, banyak juga dari exchange yang promo ke saya di grup untuk main future. Saya nggak begitu menonjol dan resikonya saya sendiri sudah merasakan, jadi saya nggak berani untuk main future ya. Ya kan banyak orang ondal-ondal gara-gara future itu. Sebetulnya gimana ya, yang ingin cepat kayak mendadak ya boleh-boleh saja. Cuma channel saya bukan channel future sih. Ya tetap saya share juga yang mau main future tuh ada, saya share nih di sini tempatnya di sini di Indo aja sekarang udah ada di sini ini. Itu harus paham risiko. Sekarang harga turun kayak gini aja pada belekutakan, apalagi main future yang langsung nol. Di Sipa saya kena dulu nol gagahan. Pertama dapat cepet banget, tahu-tahu cuan sekian juta, tembak yang banyak nggak tahu habis musnah. Cuma dulu yang enak itu waktu ada exchange FTX itu ada future cuma 3 kali lepret saja. Dulu ada di Indodax, ada di TKO, kan dia bangkrut ya. Itu enak banget, jadi nggak kena likuidasi. Kalau ngacengnya naik 3 kali lipat, kalau turun kendor 3 kali lipat, diduk doang. Tapi kan nggak kena likuidasi, kita tungguin sampai naik lagi. Bisa, itu enak itu. Kalau ada model gitu oke, nggak apa-apa. Itu cuma adu mental doang tanpa likuidasi. Ya sekarang kayak gitu udah nggak ada lagi bangkrut bandarnya. Ya, oke kawan, saya akan kasih info untuk kalian koin yang perlu kalian tembak. Satu adalah koin indeks DTV. Ya, dari CMC itu kalian bisa hajar, karena akan pump gede nanti saat bull market, entah tahun 2028 ataupun 2027. Bukan berarti sekarang nggak ada terbang, nanti akhir tahun bisa terbang, bisa September, bisa November ya. Kemudian BTC, ETH, BNB, XRP murah melorot kendor di 17.000. Solana ini akan pump gede nanti, koin-koinnya akan pump gede. Salah satu BTC, ETH, BNB, XRP, Solana, kemudian Chainlink, Cardano, XLM, gak usah banyak-banyak ya, SUI, ARP, Habar, CRO, Nil Protocol, Uniswap, ARP masuk, PP, itulah Fan gila, Fan sudah 48. Sebetulnya untuk swing itu udah saya kasih cuan cukup lumayan, di grup aja banyak yang terima kasih ke saya. Waktu unlock tuh Jakarta kaya itu. Waktu mau unlock tuh berapa harganya, 27 toh. Sekarang berapa? Sudah 50 rupiah.
apa enggak naiknya hampir 100%. Tapi itulah sabar, dan saya udah kasih tahu anak Mas Bro mau jual, jangan, ini koin bagus, satu-satunya di Solana itu, yang lain mana ya kan. Polkadot aja masih memble. Ini waktu itu kan pertama launching saya kasih info harga Rp40 menjadi 140.000, 100 jadi 140 kan. Itu kalau pas lagi ada momen keliling jalan. Kalau lagi nggak ada ya memang nggak ada, semua memble. Saya kasih koin kayak Repdo, kayak Beat yang pam-paman, tahu-tahu sudah tinggi kalian masuk ya habis juga kalian. Sabar kondisinya gini. Saya aja lama nggak ngecrot, sabar kok ada hotel Mas Bro. Ya beda lagi. Itu tak bahtar mana sangka. Oke ya, mungkin itu aja. Yang positif diambil, yang buruk tendang, tetap dior dalam dunia kripto berisiko tinggi, cuan atau membeli mendadak, semata tanggung jawab masing-masing. Mas Bro hanya memberikan info sebatas yang saya tahu. Merdeka, merdeka, merdeka. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Just